dan pikiran kita, kita berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita telah sampai pada Minggu Rogate, artinya berdoa. Dengan demikian, kita yang dikasihi Tuhan, marilah kita serukan dalam doa kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Bawalah sahabatmu berdoa, bersama-samalah berkata, bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya Tuhan Allah kami, dalam nama-Mu kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi nama-Mu kami mengucap syukur selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyampaikan puji-pujian kepada Allah Tuhan kita. Itulah doa dan ucapan terima kasih kita kepadanya. Marilah kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 574 ayat 1 sampai 2. Pujilah, pujilah Tuhan. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini, siapkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Haleluya. Berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu. Dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 127 ayat 2, Majulah, Majulah. Yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami sesuai waktu-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 686 ayat 1 dan 3, Ku bercela di depan. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih, dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan Allah, sekarang kami datang ke hadapan-Mu, kiranya Engkau berkenan menggenapi janji-Mu. Lindungilah kami orang-orang yang berlindung dan berserah kepadamu. Sekarang kami datang ke hadapan-Mu mengandalkan pengasihan-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Kasihanilah kami dan dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Engkau melihat penderitaan yang sedang terjadi di muka bumi ini akibat pandemi COVID-19 yang
semakin membuat kami gentar dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, penderitaan ini sudah semakin terasa di tengah-tengah bangsa kami, juga dunia ini. Sudah begitu lama kami tidak boleh berkumpul di gereja bersama-sama dengan warga jemaat. Kami sudah semakin rindu berkumpul bersama-sama saudara kami, karena sudah begitu lama kami harus tinggal dan bekerja dari rumah kami masing-masing. Juga sangat berpengaruh bagi kehidupan kami setiap harinya. Kami merasa khawatir akan makanan kami karena kami tidak dapat bekerja seperti biasanya. Begitu banyaknya sahabat dan keluarga kami yang harus berhenti dari tempat mereka bekerja karena perusahaan yang harus ditutup. Ya Tuhan Allah kami, di hadapan-Mu kini kami bersama sujud dengan jari tangan kami, juga dengan kepala kami. Kasihanilah kami. Enyahkanlah ya Tuhan COVID-19 ini dari muka bumi ini. Segeralah ya Tuhan mendengar jeritan kami, agar secepatnya kami sembuh dan kembali mengerjakan pekerjaan kami. Terutama supaya kami kembali dapat berkumpul di tengah-tengah gereja-Mu yang kudus. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, Engkau juga melihat anak-anak kami yang sudah lama tidak boleh belajar di sekolah masing-masing yang membuat hati mereka tidak menentu. Janganlah kiranya cita-cita mereka terhambat dan semangat mereka kendor. Berikanlah ya Tuhan pikiran yang jernih bagi mereka, supaya mereka tetap belajar dalam rumah masing-masing, menunggu kami pulih dari penderitaan ini. Jauhkanlah ketakutan yang berlebihan dari anak-anak kami, tetapi kuatkanlah iman mereka kepada-Mu, supaya mereka juga mau berdoa memohon kepada-Mu. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, lihatlah mereka sanak saudara kami yang telah kehilangan pekerjaan mereka. Kasihanilah mereka. Janganlah kiranya mereka berputus asa, tetapi teguhkanlah hati mereka untuk berharap yang lebih baik daripada-Mu setelah Tuhan memberikan kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, lihatlah kami yang telah mengeluh untuk mencari nafkah hidup kami setiap hari. Saudara-saudara kami yang tidak mendapatkan makanan setiap hari, kiranya Tuhan memerintahkan burung-burung gagak untuk membawa makanan bagi mereka. Engkaulah yang menambahkan berkat bagi mereka yang mau berbagi kepada sesamanya. Juga gereja-Mu di seluruh dunia ini berkatilah, supaya gereja-Mu semakin nyata menjadi berkat bagi dunia ini. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami dengan segala kesabaran. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, berkatilah pemerintah kami, para medis, dan mereka sedang bekerja siang dan malam untuk kesembuhan saudara-saudara kami yang terserang virus corona. Kuatkanlah mereka, jangan biarkan mereka dalam ketakutan. Mereka adalah alatmu di dunia ini agar rencana keselamatan yang daripada-Mu segera terwujud. Biarlah ya Tuhan kami saling berdamai, pemerintah dengan rakyat, agar kami bersatu hati untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di dunia ini. Untuk itu kami tunduk di bawah tangan-Mu yang penuh pengampunan. Hapuskanlah segala dosa kami, juga dosa saudara-saudara kami. Hanya kepada-Mu lah kami datang, sebab kami yakin hanya kepada-Mu. Berilah kami bekal kehidupan setiap hari, dan lepaskanlah kami dari penderitaan yang sedang terjadi. Kuatkan dan hiburkanlah kami yang telah ditebus oleh darah Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 228 ayat 1 dan 5, Yesus Juru Selamat yang tetap.
Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 452 ayat 1. Telah datang tabib yang besar. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Rogate hari ini tertulis dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanmu." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, Namun karena janda ini sangat aku, baiklah aku menenangkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." kata Tuhan. Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang zalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 474 ayat 3. Bila Yesus bersamaku. Yesus
Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, alam langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, Anak-Nya yang dalam kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana akan datang kelak untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang nyata. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 149 ayat 3, Aku Selalu Ikut Yesus. Segala puji syukur dan terima kasih dan hormat kami hanya bagi Bapa dalam surga, karena Engkau Allah yang kami sembah dan kami kenal dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Karena Engkau Allah yang selalu memelihara kehidupan kami ataupun keberadaan kami Tuhan. Pada saat ini Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengadakan ibadah di tengah-tengah rumah mereka, ataupun mereka di tempat pekerjaan mereka Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, kami percaya Engkau yang melawat mereka, Engkau yang memberikan hikmat tengah-tengah ibadah mereka Tuhan. Karena kami tahu dan kami sangat sudah merindukan ibadah di tengah-tengah gereja-Mu. Bapa di dalam surga, saat ini kami berdoa Tuhan, kami memohon dengan segala kerendahan hati, dan kami rindu ya Bapa, supaya si virus corona ini cepat berlalu dari muka bumi ini, supaya kami boleh bersama-sama memuji dan serahkan nama-Mu di dalam gereja-Mu Tuhan. Engkau tahu yang menjadi kerinduan kami masing-masing. Bapa di dalam surga, saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, yang mungkin mereka sedang mengalami sakit. Biarlah Engkau yang memberikan kesembuhan. Tengah-tengah mereka ada yang sedang bersedih Tuhan, biarlah Engkau yang menghibur dengan Roh-Mu yang sangat luar biasa. Tengah-tengah mereka ada yang lemah Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang menguatkan mereka. Apapun yang terjadi pada mereka ya Bapa di dalam surga, kami percaya Engkau yang melawat seluruh jemaat-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini kami berdoa juga untuk seluruh anak-anak-Mu yang sedang menunggu hasil ujiannya di sekolah Tuhan. Apapun hasilnya ya Bapa, biarlah mereka boleh mendapatkan sukacita. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu, mungkin mereka yang sedang pengurangan pekerjaan atau yang sedang dirumahkan. Bapa di surga, kami percaya jika si virus corona ini sudah berlalu, mereka juga boleh mendapatkan pekerjaan yang lebih layak daripada-Mu yang bisa mereka pekerjakan. Bapa di surga, kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu juga yang sedang mengalami ekonomi yang berkurang, yang kena dampak virus corona ini. Bapa di dalam surga, biarlah Engkau yang memberikan mereka kecukupan, Engkau yang memberikan mereka hikmah ya Tuhan. Ajar kami senantiasa belajar dan melihat
apa yang sedang kami alami di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami putus asa Tuhan, tetapi ajar kami selalu berserah kepada-Mu. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk mereka yang sedang melayani di rumah sakit Tuhan, baik para dokter, para medis, apapun yang sedang mereka pekerjakan di rumah sakit ya Bapa, yang menangani virus itu. Biarlah Engkau memberikan kesehatan kepada mereka, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan damai sejahtera juga Tuhan, baik di tengah-tengah keluarga mereka, yang mungkin mereka terpisah dari antara keluarga mereka dan anak-anak mereka Tuhan. Biar Engkau yang senantiasa menyatukan dalam kasih-Mu. Dan kami rindu Tuhan, supaya persatuan kedamaian ada di dalam rumah tangga mereka masing-masing. Bapa di dalam surga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang memberikan hikmat kepada kami Tuhan. Engkau boleh mengajarkan kami, Engkau boleh mengingatkan kami, dan boleh memberikan pengertian untuk kami boleh melihat dengan baik dan mengerti akan firman-Mu, supaya firman-Mu boleh menjadi bekal dalam kehidupan kami. Tidak lupa Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang berulang tahun di dalam minggu-minggu ini, baik mereka yang berulang tahun kelahiran, mereka yang berulang tahun pernikahan. Bapa di dalam surga, biar Engkau memberikan sukacita di tengah-tengah kehidupan mereka. Engkau yang memberikan kebahagiaan, supaya kami sama-sama mengucap syukur di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk para pendeta kami yang sedang melayani di Saresat Kota Bumi ini. Biarlah Engkau memberikan kesehatan kepada mereka Tuhan. Engkau yang memberikan hikmat tengah-tengah pelayanan mereka, supaya melalui para pendeta ini Tuhan, semakin banyak jiwa-jiwa yang merindukan Engkau. Demikian juga ya Tuhan, untuk seluruh perhalado yang melayani di tengah-tengah KKBP Saresat Kota Bumi, terutama di Kota Bumi ini Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan kesehatan di antara kami, Engkau yang memberikan kebahagiaan tengah-tengah rumah tangga Tuhan. Engkau yang memperhatikan seluruh pelayanan kami ya Bapa, yang kami sudah rindu untuk melayani di gereja-Mu. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, yang melayani di negara kami ya Bapa, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Biarlah mereka boleh melayani dan bekerja dengan takut akan Tuhan, supaya negara kami, negara Indonesia, boleh dipimpin di dalam takut akan Tuhan dan menjadi penuh kedamaian, supaya negara kami ini boleh melihat pelayanan pemerintah-Mu Tuhan berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang sungguh sangat jauh dari kesempurnaan, dan Engkau boleh menyempurnakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 487 ayat 1. Tekun di dalam doa. Mari kita membaca dan mendengarkan dari firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu hari ini dalam minggu Rogat dari kitab 1 Tawarik pasal 17 dimulai dari ayat 16
Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini, dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta Allah, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allah, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa kehadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, sampai hari ini kami berharap, dan dalam pengharapan kita kepada Tuhan, kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kiranya Tuhan yang akan memampukan kita dalam menjalani pertarungan iman kita, pertarungan yang terjadi saat ini oleh karena pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan yang memberikan yang terbaik, memberikan keteguhan hati, memberikan kesabaran bagi kita untuk menghadapi yang terjadi saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, tentunya sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, doa adalah salah satu bagian yang tidak dapat terpisah dari kehidupan kita sehari-hari. Itulah sebabnya ada satu minggu di gereja kita yang disebut dengan Minggu Rogatif, yang artinya berdoa. Berdoa, martania. Minggu Rogatif mengingatkan kita harus tetap membangun sebuah persekutuan yang indah, komunikasi yang dekat dan baik kepada Tuhan. Oleh karenanya, melalui perayaan Minggu Rogatif hari ini, kita semua diajar agar setia untuk berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Sebab doa adalah komunikasi timbal balik kita kepada Tuhan. Sebab melalui doa kita tetap terhubung, kita tetap tersambung kepada Tuhan melalui Tuhan Yesus. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari,
tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berdoa, tidak melihat waktu atau kondisional atau di waktu tertentu untuk berdoa kepada Tuhan. Di sepanjang hari kita, kehidupan kita harus berdoa. Kehidupan kita terus-menerus harus dibarengi dengan doa, diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa. Seperti yang dikatakan dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 17, dikatakan di sana, berdoalah senantiasa. Berdoalah dengan tak putus-putus, berdoalah dengan tak henti-hentinya. Itu jugalah yang dikatakan oleh tokoh reformator gereja kita, yaitu Dr. Martin Luther. Dia mengatakan doa adalah napas kehidupan orang beriman. Doa itu seperti bernapas yang tidak bisa berhenti, tapi harus terus-menerus untuk dilakukan. Sehingga kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang dibarengi dengan doa kepada Tuhan. Sebab doa itu adalah komunikasi kita kepada Tuhan yang menunjukkan adanya sebuah kedekatan, adanya sebuah keintiman kita kepada Tuhan. Sebab doa juga menunjukkan persahabatan kita kepada Tuhan. Hal itu juga akan menunjukkan bahwa kesetiaan kita sebagai anak kepada Allah Bapa kita. Dan sebaliknya Bapak Ibu, jika kita enggan atau malas untuk berdoa, itu berarti kita tidak dekat dengan Tuhan, kita tidak intim dengan Tuhan, dan kita adalah anak yang nakal. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, itu sebabnya melalui firman Tuhan hari ini kita diajari beberapa hal tentang doa dan berdoa. Sebab nas ini adalah doa dari Raja Daud. Namun sebelumnya Daud sudah memasuki istananya yang super megah, tetapi dia tidak merasa senang di dalam istana itu. Sebab tabut perjanjian Tuhan, yakni lambang kehadiran Tuhan, masih berada dalam tenda. Itu sebabnya dia bertanya kepada Nabi Nathan. Nabi Nathan berkata kepada Daud, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai kamu. Dan pada malam harinya, Tuhan menyuruh Nabi Nathan dan berkata kepada Daud, bahwasanya Daud tidak diizinkan Tuhan untuk membangun bait suci Allah, tetapi harus dari keturunannya. Tuhan juga mengingat dan mempertegas janjinya bahwa kerajaannya akan sampai kepada keturunan. Setelah itu Daud masuk ke dalam tenda itu, di mana tempat tabut perjanjian itu ada. Lalu dia sujud, berdoa, dan itulah yang menjadi khotbah kita hari ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari doa Raja Daud hari ini kita akan mempelajari beberapa hal yang harus kita ingat tentang doa. Yaitu yang pertama, di ayat 16 Raja Daud masuk ke dalam tenda itu dan duduk di hadapan hadirat Tuhan. Demikian halnya dalam berdoa Bapak Ibu, saudara-saudari, harus seperti berhadapan, tanpa perantara dan tanpa batas. Terlebih ketika kita mengingat peristiwa Yesus disalibkan, bait suci Allah terbelah dua, yang menandakan tidak ada lagi batas untuk berhubungan atau berbicara kepada Tuhan. Kalau tadinya dalam tradisi perjanjian lama, imamlah yang akan menyampaikan doa kepada Tuhan, hari ini tidak ada lagi batasan untuk berhubungan atau berbicara kepada Tuhan. Dikatakan juga bahwa Raja Daud duduk di hadapan Tuhan. Itu berarti ada sebuah kedekatan kepada Tuhan. Seperti itu halnya berdoa, berbicara kepada Tuhan seperti yang bersahabat, seperti anak kepada bapak, tetapi tidak sembarangan, harus dengan hormat kepada Tuhan. Bapak Ibu, yang kedua adalah sikap berdoa, yaitu harus di dalam sikap kerendahan hati. Sebab segala sesuatu yang kita terima adalah anugerah Tuhan saja. Itu sebab kalau kita berdoa harus benar-benar merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah. Itulah tanda pengakuan kita bahwasanya kita tidak layak meminta sesuatu apapun
Marilah dari sikap yang benar-benar rendah hati untuk meminta kepada Tuhan. Sebab kita tidak dapat mengandalkan apapun kalau bukan dengan pemberian Allah, kalau bukan dengan kasih karunia Tuhan. Yang ketiga, berdoalah kepada alamat yang benar. Itulah yang diperbuat oleh Daud. Daud begitu mengenal siapa Tuhan di dalam hidup. Sama seperti dalam kitab Pemazmur yang banyak dia gambarkan, Daud banyak menggambarkan kedekatannya, pengenalannya kepada Tuhan. Sama seperti yang dikatakan dalam Mazmur 23 ayat 1, dia katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia tahu benar, Daud tahu benar bahwa Tuhan mampu memberikan yang dia minta dari Tuhan. Daud dengan sangat yakin berdoa kepada Tuhan karena dia sangat mengenal Tuhan yang pasti mampu dan mampu memberikan apa yang dia minta. Sebab Tuhan yang disuruh adalah Tuhan yang penuh kuasa. Sebab segala kuasa ada padanya dan tidak ada Allah manapun yang seperti Dia. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia dapat memberikan apa yang kita minta dengan caranya yang sangat ajaib, atau bahkan sebelum kita juga jauh, sebelum juga kita meminta, Allah sudah mendengarkan dan menetapkan apa yang kita minta. Keyakinan seperti itulah Bapak Ibu yang harus kita miliki sebagai pengikut Kristus, sebagai pendoa. Sebab ketika kita mengenali dan mengimani dengan benar siapa Allah kita dan alamat doa kita dengan benar, maka kita akan memperoleh jawaban dari doa kita. Kalau mungkin kita mengingat di dalam kisah perjanjian baru, ada dua orang buta yang datang memohon kesembuhan dari Tuhan Yesus. Kedua orang buta itu begitu sangat mengenal Tuhan Yesus dan tahu benar bahwa Yesus mampu menyembuhkan mereka. Orang buta itu berkata, Yesus anak Daud, sembuhkanlah kami. Lalu Yesus mengatakan, engkau akan sembuh sesuai dengan iman percaya. Itulah syarat utama untuk berdoa. Kenali siapa Allah. Tuhan Yesus alamat doamu. Tuhan Yesus adalah alamat doa kita. Oleh karena itu kita harus jelas mengenali dan mempercayai bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa. Sehingga permintaan sebesar apapun yang kita minta, bila itu dialamatkan jelas kepada Allah dan berkenan di hatinya Allah, pasti Allah akan menyanggupi. Pasti Allah akan memenuhinya. Karena Allah kita adalah Allah yang tidak ada mustahil baginya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, yang terakhir sekali, apakah yang kita minta dari Tuhan hari ini? Apakah yang kita minta oleh keluarga kita dari Tuhan saat ini? Apakah yang diminta oleh bangsa dan negara kita saat ini? Apakah yang diminta oleh gereja Tuhan saat ini? Apakah yang kita minta hari ini kepada Tuhan? Yang kita minta adalah yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Sebab itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Bila kita meminta apa yang sudah dijanjikan Tuhan, pasti permintaan kita itu adalah permintaan yang berkenan di hati Allah. Dan bila berkenan, pasti Allah akan memenuhinya. Sebab Allah selalu menepati janjinya dan tidak sekalipun Dia ingkar janji. Itu sebabnya dalam kitab Petrus dikatakan Allah tidak lalai untuk menepati janjinya. Janji Tuhan itu ya dan amin, pasti akan nyata. Bukan seperti janji manusia, bukan seperti janji orang Medan istilahnya ya, atau disebut dengan perjanji kolim ya. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudari yang masih asli dari Medan, yang datang dari Wonosobo pasti tahu tentang perjanji kolim ya. Ya, tahu ya. Bapak Ibu saudara-saudari, dalam minggu Rogati hari ini, marilah kita tetap tekun hidup di dalam Tuhan, bahwa dalam setiap doa ada jawaban Tuhan, agar kita selalu diberkati dan disertai oleh Tuhan. Harapan dalam doa kita sekarang agar semua pergumulan yang kita hadapi saat ini dapat segera berakhir sesuai dengan waktu Tuhan, sehingga semuanya kembali normal seperti sedia kala. Oleh karena itu, marilah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus
maka segala sesuatunya akan berjalan dengan baik. Amin. Kita berdoa. Bapa terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami, yang mengingatkan kami agar kami tetap tekun di dalam doa. Meskipun ada berbagai rintangan yang boleh kami hadapi, tapi kami boleh bersabar dan bertekun untuk menjalani kehidupan yang terjadi saat ini. Terkhusus dalam pandemi COVID-19 ini, kami tetap senantiasa bersyukur dan berdoa memohon pertolongan Tuhan, sebab segala sesuatunya Tuhan akan aturkan dengan baik. Ya Tuhan Allah yang penuh kuasa, kiranya Engkau yang memberikan kesabaran kepada kami semuanya, agar kami benar-benar dimampukan untuk menjalani situasi sulit hari ini. Ya Allah, sumber berkat, berkatilah kami seluruhnya dimanapun kami berada. Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Engkau yang senantiasa memberkati keluarga kami, anak-anak kami, gereja Tuhan, bangsa dan pemerintah kami agar senantiasa diberkati oleh Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kiranya Engkau mendengarkannya melalui perantara nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 814 sambil menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Mengucap syukurlah kepada Tuhan di dalam doa kita. Dialah Tuhan yang selalu memberikan kasih setia dan berkat-Nya bagi kita umat ciptaan-Nya. Terima kasih kepada Tuhan Allah kita, karena Dia berjanji akan hari esok. Dia telah memperhatikan keadaanku dan tangannya yang di atas. Tuhan Allah berjanji akan membuat suatu keajaiban yang besar untuk memberitahukan seluruh kebesaran kasih-Nya. Ketika kita sedang mengalami penderitaan saat ini karena adanya COVID-19, marilah kita berdoa dalam hati yang penuh pengharapan. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada kami. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati kami, supaya tetap ada di hadapan untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya.
bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.